Teman-teman, sebelum ibadah, jangan lupa mandi dan sikat gigi dulu ya. Teman-teman, pakai baju yang rapi ya. Sebelum ibadah, kami persiapkan hati dan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah, kita tidak boleh bermain handphone dan harus duduk rapi. Teman-teman, kalau ibadah jangan ngomong yang lain ya. Waktu ibadah, cari tempat yang tenang ya. Teman-teman, saat ibadah jangan malas-malasan dan tidur-tiduran. Waktu pujian, kita juga bernyanyi ya. Teman-teman, mari kita dengan baik ya. Teman-teman, kalau beribadah dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Halo adik-adik, hari ini sukacita luar biasa. Lo pakai baju merah, kenapa ya? Oh, hari ini kita tahun baru Imlek ya. Lo ucapkan Sinyen Kuaile ya adik-adik. Nah, tapi kita harus ngerti juga nih warna merah yang lo pakai itu bukan ada arti apa-apa ya. Tapi sukacita aja menyambut tahun baru Imlek. Nah, sebelum kebaktian kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan untuk kebaktian pagi ini. Tuhan pimpin setiap kami agar kebaktian pagi ini boleh menjadi kebaktian yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Mendatangkan sukacita bagi Tuhan, bagi setiap kami yang akan mengikuti kebaktian ini. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, nah kita mau nyanyi ya hari ini. Ada beberapa versi Yesus di dalam rumahku. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lalu ada Chungwon, lalu India. Kita nyanyi ya. When Jesus in the family, pasti ada hati yang senang. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Happy, happy home. In Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. 主耶稣在我将定住，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我将定住，快乐快乐呀。快乐快乐呀 Yap Yesu mere garment hai Kusi kusi hai Kusi kusi hai Kusi kusi hai Yap Yesu mere garment hai Kusi kusi hai Kusi kusi hai. Oke adik-adik, senangnya kalau ada Yesus di dalam rumah kita. Ada ucapan syukur, ada berkat buat seisi rumah. Adik-adik, hari ini kita mau nyanyikan satu lagu ya. Agak versi Mandarin ya. Kita mau nyanyi Tuhan memberikan nyanyian baru. Memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang
orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Kita pakai cungun ya. Cu Yesu ai wo. Cu Yesu ai ni. Cu Yesu ai ta. Seng chinh cao su wo. Cu Yesu ai wo. Cu Yesu ai ni. Cu Yesu ai ta. Seng chinh cao su wo. Adik-adik luar biasa ya. Kita punya Tuhan yang penuh kasih. Kasih kepada kalian. Saya, kamu dan semua orang diberkati Tuhan. Adik-adik, berkat terus melimpah dalam hidup kita. Di tahun baru Imlek ini, adik-adik coba diingat ya. Bisa hitung gak berkat sepanjang tahun yang lalu? Banyak sekali berkat yang Tuhan berikan buat kita. Kita mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Adik-adik juga boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk persembahan, adik-adik boleh siapkan dengan baik dan memberikan dengan kasih ya, supaya berkat yang sudah diterima bisa dijadikan saluran berkat ya. Kita jadi saluran berkat. Jadi kita mau nyanyi ya, mempersiapkan persembahan. Kita mau nyanyikan satu lagu mengingat berkat Tuhan ya. Hitung berkat. Hari 1, 1, 1. Nah, berkat Tuhan terus mengalir. Kita nyanyikan ya, hitung berkat. Bila gelombang kehidupan menimpa, hari jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah. Pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu. Dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu. Hitung berkat yang melimpah padamu. Adik-adik, berkat Tuhan selalu ada ya. Kita mau berdoa, mau menyerahkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu baru di setiap pagi. Biarlah Tuhan, berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami, boleh kami syukuri karena semata-mata kasih Tuhan untuk setiap kami. Berkati persembahan kami Tuhan, agar persembahan ini boleh menjadi persembahan yang menjadi persembahan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga yang menolong setiap tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Agar persembahan ini boleh menjadi persembahan yang menunjang pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami hantarkan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak semuanya.
Ya, kita bersyukur tepat hari ini adalah hari tahun baru Imlek, Kinian Kuaile. Selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini kita semua makin diberkati oleh Tuhan. Nah, bicara soal tahun baru Imlek. Biasanya nih di tahun baru kalau kita makan, kita seringkali pakai sumpit. Sumpit ini adalah alat makan yang menjadi tradisi daripada orang-orang Chinese atau orang-orang Tionghoa. Kita tahu bahwa sumpit ini terdiri dari 2 stick semacam ini. Nah, kalian mungkin pernah makan pakai sumpit ini dan sering makan pakai sumpit ini, terlebih kalau pas Imlek ya. Nah, kayaknya semuanya sudah bisa pakai sumpit ini, tapi mungkin juga ada yang merasa agak kesulitan. Memang mungkin lebih banyak yang pakai sendok atau garpu. Tapi yang menarik bagi Lausa adalah di dalam kita memakai sumpit ini perlu ada satu kerjasama yang harmonis antara kedua stick sumpit ini untuk bisa dipakai. Nggak bisa dong cuman pakai satu saja. Susah dong. Selain itu sumpit ini harus dipegang dengan benar. Kalau pegangnya begini maka bisa dilakukan dengan baik. Tapi kalau pegangnya mungkin salah atau gimana, wah itu kacau dah. Tapi kalau kita bisa memakai sumpit dengan benar, maka kita akan melihat sebuah harmoni kerjasama yang baik. Perhatikan contohnya. Di mangkok ini ada kacang. Lausa bisa ambil kacang ini dengan sumpit. Ya, ya sangat dengan mudah sekali. Kalian bisa nggak melakukannya? Ya mungkin bagian dari kalian juga bisa. Tapi mungkin ada yang merasa agak sulit Lause karena sepertinya licin, jatuh terus. Tapi saya percaya bahwa kalau kalian berusaha dengan baik, berlatih dengan baik, pasti kalian akan bisa melakukannya dengan baik. Nah yang pasti ketika kita memakai sumpit, ada perlu kerjasama dan keharmonisan yang baik untuk melakukannya. Nah sebelum kita lebih jauh, saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan jika sebentar lagi kami akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan, kami berdoa agar setiap kami boleh duduk diam untuk bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu akan menjadi pelita bagi kami, menjadi terang bagi jalan kami, memimpin agar anak-anak Tuhan boleh dapat hidup dengan benar dan memuliakan Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dalam rangka tahun baru Imlek ini tema kita adalah kerukunan yang membawa berkat. Nah, langsung mau tanya ini, apa artinya kerukunan? Coba siapa yang tahu? Mungkin ada yang menjawab, kerukunan itu adalah tidak bertengkar satu sama lain. Betul. Kerukunan itu adalah tidak rebutan kalau pas mainan gitu ya. Kerukunan itu adalah sebuah kesepakatan. Ada kesatuan hati. Betul. Ada damai satu sama lain. Itu artinya rukun anak-anak. Nah coba kalian bayangin. Kalau di antara kalian tidak rukun. Wah pasti di dalam kelas akan terjadi yang namanya kehebohan. Yang satu merebut mainan yang lain. Yang satu karena direbut, wah balas mendorong yang lainnya. Kemudian setelah didorong, dia balas didorong lagi. Nggak puas, temannya dipukul. Wah kacau. Tapi bandingkan, bila setiap orang hidup dengan rukun. Saling tidak rebutan. Malah karena tahu dia sedang membutuhkan sesuatu, tanpa diminta. Malah diberikan langsung. Nih, kamu lebih perlu. Yang dikasih langsung bilang, wah terima kasih ya. Kamu memang bestiku yang luar biasa peduli. Ada saling bantu, ada saling mendukung satu sama lain, ada saling
mengasihi, dan itu sesuatu yang sangat indah. Nah, penulis Mazmur 133 menuliskan soal kerukunan ini demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, adik-adik sekalian, umat Allah itu harus hidup bersama dengan rukun. Kenapa? Karena kerukunan itu baik dan indah. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Baik, apa yang dimaksudkan yang baik itu apa ya? Pemazmur menerangkan bahwa kerukunan itu baik dalam artian sesuatu yang bermutu tinggi. Jelas persaudaraan yang rukun itu menggambarkan sesuatu yang bagus. Jika ada setiap orang anggota keluarga Allah bisa merasakan kebaikan, manfaat dari kerukunan itu, maka ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, excellent. Wah, kerukunan itu jadi berkat dan bukan jadi batu sandungan. Bahkan kerukunan ini bukan hanya bisa dirasakan oleh orang-orang di dalam anggota saudara-saudara kita, tapi bisa dilihat oleh orang-orang di luar sana. Mereka bisa melihat, wah, orang percaya, orang Kristen, orang yang hidupnya menyembah Tuhan itu hidupnya rukun ya. Sangat-sangat baik, sangat-sangat bermutu. Nah, selain baik, tadi dikatakan apa? Juga indah. Indah ini menunjukkan sesuatu yang dirasakan di dalam hati. Di mana tiap orang di dalam persaudaraan kerukunan itu mereka merasakan keindahan itu, merasakan enaknya itu. Dan jelas ini kerukunan yang indah ini juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang lain. Kalau kalian rukun, maka orang-orang yang di luar sana yang belum percaya itu rasanya juga pengen merasakan juga, aku mau dong menjadi bagian hidup yang rukun itu. Kalian pernah enggak mendengar sebuah musik orkestra? Mungkin seperti ini ya. Perhatikan suara-suaranya dia. Suara musik orkestra ini bukan dari satu alat musik saja. Suaranya tidak hanya sesuatu yang satu atau dua, tapi ada banyak alat musik. Ada piano, ada biola, ada cello mungkin, ada saksofon, trompet, drum, dan mungkin alat-alat musik yang lain yang belum saya sebutkan. Nah, masing-masing itu semua dibunyikan bersamaan, tapi ada waktunya kapan harus berbunyi, kapan harus diam, kemudian juga dibunyikan secara harmoni. Sehingga apa? Bisa melantunkan lagu yang sangat indah. Lagu yang enak untuk didengar. Nah, seperti itulah yang namanya kerukunan. Kerukunan itu sesuatu yang baik dan indah. Ingat ya, sesuatu yang baik itu belum tentu indah. Demikian pula sesuatu yang indah belum tentu baik. Tetapi di dalam bagian ini dikatakan hidup rukun itu baik dan indah. Jadi lengkap sudah. Sangat-sangat baik dan indah. Kalau kalian memiliki saudara kandung, entah itu adik atau kakak, papa, mama, kalian punya teman satu kelas, teman satu gereja, saudara-saudara seiman, semuanya itu akan baik dan indah kalau kita semua hidup rukun. Keluarga Kristen yang memiliki kerukunan, wow, pasti kondisinya akan baik. Rumah tangga akan jadi tempat yang menyenangkan. Keluarga akan jadi tempat yang indah di mana anak-anak bisa menjadi nyaman, kerasan di rumah. Rasanya rumah itu seperti surga ya, tempat yang sangat dinanti-nantikan. Nah, gereja Tuhan adalah perkumpulan orang-orang yang sudah ditebus Tuhan Yesus dan menjadi bagian daripada keluarga Allah, anak-anak Allah. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah menebus kamu dan Lause, kamu semua, kita semua dengan harga yang mahal.
Kita semua telah ditebus Tuhan dengan darah Kristus yang begitu berharga. Maka sesungguhnya kita semua harus rukun. Di sini apakah ada yang ditebus dengan uang receh? 500 rupiahan? 1000-an? Nggak ada. Ingat ya, bahkan ditebus dengan uang mungkin jutaan atau triliunan pun tidak bisa. Karena harga penebusan itu begitu mahal. Tidak lain tidak bukan bisanya hanya dengan darah Kristus yang begitu berharga itu yang bisa menebus kita semua. Nah tentunya kalau kita semua sudah ditebus dengan darah yang begitu mahal itu, kita harus hidup rukun. Di dalam keluarga Kristen, kita pun harus hidup rukun. Di dalam keluarga besar, kita pun harus hidup rukun juga. Nah biasanya nih pada malam Imlek kemarin ataupun hari ini nanti malam menjadi kesempatan kita untuk ketemu dengan banyak orang. Kita bisa mempraktekkan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga. Mungkin ada dari antara kalian yang bilang, wah saya dapat angpau loh saya dapat angpau banyak. Wah, bagus, bagus. Dulu Lause juga waktu masih kecil juga suka nih berburu angpau. Tapi yang mau saya tekankan adalah kerukunan persaudaraan yang baik dan indah itu baik dan indah bukan semata-mata karena angpau. Angpau itu berkat. Tapi Lause mau katakan kerukunan di dalam kasih Tuhan itu jauh lebih baik dan indah. Selanjutnya Mazmur 133 juga memberikan kebenaran bahwa kerukunan adalah kunci daripada berkat Tuhan. Dikatakan dalam Alkitab seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Wow, sangat-sangat luar biasa. Daud sebagai penulis Mazmur ini menggambarkan aliran berkat Tuhan dalam kerukunan itu seperti minyak dan embun. Kita coba lihat ya, minyak. Minyak ini apa ini? Minyak biasanya digunakan untuk menobatkan imam, menobatkan raja. Nah itulah yang terjadi pada Harun. Tadi disebutkan kan yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Nah biasanya minyak yang dipakai itu adalah minyak yang terbaik. Minyak yang wangi, minyak yang terbaik. Tentunya bukan minyak bekas goreng ikan asin. Minyak yang dipakai adalah minyak yang terbaik, yang wangi. Dan minyak ini melambangkan bagaimana Tuhan memberikan berkat rohani. Orang yang hidup rukun akan diberikan berkat Tuhan dan kuasa Tuhan. Berkat rohani bisa berarti kita ini diberikan kepercayaan dalam pelayanan. Kita diberikan tanggung jawab dalam pelayanan. Kita diberikan pelayanan yang lebih besar lagi. Adik-adik semuanya, anak-anak semuanya melayani Tuhan itu luar biasa indah. Dan biarlah berkat-berkat rohani ini makin melimpah atas kita semuanya. Berkat rohani juga bisa berupa apa? Perasaan damai, perasaan sukacita yang kita rasakan dalam keluarga Tuhan. Mungkin kalau dibilang masalah, setiap kita mungkin punya masalah ya. Mungkin masalah ada sih, tapi perasaan damai di dalam Tuhan itu akan menolong kita untuk bisa melewati semuanya. Di dalam kerukunan persaudaraan ada berkat-berkat rohani, damai sejahtera, ada sukacita yang tak terkirakan. Berkat yang kedua adalah embun. Dikatakan dalam Alkitab, embun Hermon yang mengalir ke gunung-gunung Sion. Embun ini apa? Embun adalah titik-titik air yang ada di pagi hari biasanya ya. Jadi sekalipun pada waktu musim panas pun, tapi ketika di pagi hari ada embun-embun yang memungkinkan apa? Ladang-ladang dan pohon-pohon itu tetap terairi dengan baik.
sehingga mereka bisa tetap berbuah, mereka bisa menghasilkan hal-hal yang baik untuk kebutuhan jasmani orang-orang pada waktu itu. Nah, embun ini tampaknya lebih menunjukkan pada berkat-berkat jasmani. Berkat jasmani seperti apa contohnya? Ya, kita bisa dicukupi, kita bisa bersekolah, kita bisa makan, minum, kita bisa pakai pakaian yang memadai. Bahkan ada orang-orang yang diberikan berkat berlimpah. Bahkan ada juga mungkin papa mama kalian, wah tokonya jadi lebih gede. Atau mungkin dapat kenaikan gaji, kenaikan jabatan. Ataupun ada berkat-berkat materi yang lain lagi. Bisa ke luar negeri, bisa beli mobil baru, bisa beli banyak hal gitu ya. Wah itu luar biasa berkat Tuhan secara jasmani itu. Tapi mungkin ada yang bilang, tapi Lause mustahil lah kayaknya sekarang semuanya serba sulit gara-gara pandemi ini. Usaha kerjaan papa mama saya makin berat, ekonomi lagi buruk. Mana mungkin ada embun berkat itu, mana embun itu? Nah perhatikan kalian baik-baik. Bahwa embun yang Tuhan berikan itu tetap bisa Tuhan berikan kepada setiap kita. Embun dari Hermon dikatakan bisa mengalir ke gunung-gunung Sion. Tahu enggak? Gunung Hermon dan Gunung Sion itu jaraknya jauh. Mana mungkin bisa lintas jarak yang begitu jauh, 150 kilometer mungkin. Gimana mungkin itu? Tapi kalau Alkitab mengatakan itu bisa terjadi. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Maka Tuhan bisa membuat mujizat. Tuhan bisa memberkati. Walaupun keadaan-keadaan kita mungkin sekarang sedang sulit. Papa mama mungkin sedang berjuang secara ekonomi. Tapi ingat, Tuhan bisa berikan berkat. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa berikan berkat. Jadi jelas ya, umat yang hidup dengan rukun, maka umat Tuhan akan menerima berkat jasmani dan rohani dari Tuhan. Bahkan berkat terbesar adalah ketika kita menerima hidup yang kekal selama-lamanya. Kita bisa bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya nanti. Nah anak-anak, hari ini setiap orang-orang Tionghoa merayakan tahun baru Imlek. Kemarin malam dan mungkin nanti malam biasanya keluarga saling ketemu, saling berkumpul, makan bareng, foto bareng, selfie bareng mungkin. Kita semua diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan keluarga yang besar, dari keluarga besar kita. Nah, saya percaya bahwa Tuhan menghendaki ada kerukunan yang indah juga di tengah-tengah saudara-saudara keluarga besar itu. Inilah kesempatan kita semua bertemu dengan seluruh keluarga besar. Ada kungkung, ada nainai, ada paman, ada susu, ada ai, ada ketemu dengan banyak orang. Yang pasti adalah mari pakai kesempatan ini untuk apa? Kita bisa menjalani sebuah hidup yang penuh dengan kerukunan satu sama lain. Mari juga kita belajar menyaksikan kasih Tuhan kepada orang-orang lain. Mari kita belajar saling mengasihi, saling mengampuni, sehingga kita semua bisa merasakan satu komunitas di dalam Tuhan, ada satu persaudaraan yang rukun. Dan ketika ada kerukunan, ingat Tuhan berikan berkat-Nya yang turun dengan limpahnya. Nah, yang menjadi ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 133 ayat 1. Yuk kita sama-sama buka ya, atau kita sama-sama lihat. Mazmur 133 ayat 1. Dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi, Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu
Tolong kami anak-anak-Mu untuk boleh dapat melakukan kebenaran Tuhan. Kami mau Tuhan untuk hidup dengan rukun, dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara kandung kami, dengan saudara-saudara dari keluarga besar kami, dengan teman-teman di kelas kami Tuhan. Kami ingin melihat bagaimana indahnya, kami ingin melihat bagaimana baiknya persaudaraan yang rukun itu Tuhan. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan pun juga akan turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati kita semuanya. Wah, adik-adik, begitu besar kasih Allah untuk kita semua ya. Adik-adik kalau berkumpul bersama keluarga di malam tahun baru Imlek, adik-adik bisa melihat ada kakek, nenek, anak, cucu, semua diberkati Tuhan. Hari ini kita mau menyanyikan sebuah lagu ya, begitu besar kasih Allah kepada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Adik-adik, tentu adik-adik senang ya, hari ini banyak angpau dari mama papa, dari yeye, dari kungkung, dari popo, dari mana banyak sekali. Jangan lupa adik-adik, berkat yang sudah kalian terima diberikan berapa? 1/10 kepada pekerjaan Tuhan, dibawa ke dalam rumah Tuhan. Baik adik-adik, kita mau masuk dalam doa berkat. Adik-adik dengan sikap hormat, tunduk kepala menerima doa berkat. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita menerima doa berkat. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa di sorga terus menyertai sepanjang hidup anak-anak. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai juga anak-anak semua. Kiranya pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai sepanjang hidup anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita tutup ya kebaktian tahun baru Imlek kita. Menyanyikan lagi, satu kali lagi, begitu besar kasih Allah kepada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah
genapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Biarkan ini menjadi satu doa ya buat kalian, diberkati sepanjang tahun ini. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasa Tuhan, kasih Tuhan melingkupi kalian. Sampai minggu depan, Tuhan memberkati.